Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dan juga bersama dengan rekan-rekan kelompok saya ada Salsabila, Iva Aziza, dan Putri Nial. Kami dari kelompok 1 dan akan membahas topik mengenai strategi pemecahan masalah menurut Polya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pemecahan masalah matematika itu seperti apa. Jadi pemecahan masalah matematika adalah sebuah proses untuk mencari solusi ataupun jawaban yang tepat terhadap suatu persoalan matematika yang diberikan. Dalam pemecahan masalah matematika, seseorang perlu menggunakan logika, penalaran, dan juga pemahaman konsep matematika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik dari podcast kita hari ini, yaitu strategi pemecahan masalah menurut Polya. Mungkin dari saudari Salsa bisa menjelaskan sedikit mengenai strategi pemecahan masalah Polya itu seperti apa? Baik. Polya 1985 mengemukakan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah untuk dicapai. Nah, menurut Utari 1994 dalam Hamsa 2003 mengatakan bahwa pemecahan masalah dapat berupa menciptakan ide baru. Selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda. Misalnya menyelesaikan soal cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu sedikit mengenai tentang Polya. Baik, jadi di dalam strategi pemecahan masalah menurut Polya itu sendiri ada 4 tahapan. Nah, mungkin dari saudari Aziza bisa menjelaskan tahapan-tahapan tersebut seperti apa? Nah, ada 4 tahapan dalam strategi Polya. Yang pertama, memahami masalah. Di sini siswa harus mampu memahami masalah yang dihadapinya agar dapat menyelesaikannya. Langkah-langkah berikutnya tidak dapat dilakukan kalau siswa tidak memahami masalah. Memahami masalah melibatkan pengonstruksian suatu representasi internal. Jika siswa memahami suatu kalimat, maka ia akan membentuk suatu representasi internal atau pola dalam pemikirannya. Dengan demikian, sehingga konsep-konsep dikaitkan satu sama lain dengan cara tertentu. Nah, dalam pola ini ada 2 tahapan yang siswa harus pahami. Yang pertama, memberikan perhatian pada informasi yang relevan. Terus yang kedua, menentukan bagaimana mempresentasikan masalah. Nah, strategi yang kedua yaitu menyusun rencana. Dalam hal ini, siswa dapat membuat rencana pemecahan masalah jika skema pemecahan masalah yang sesuai ada dalam pikirannya. Skema tersebut dikonstruksi melalui pengaitan antar pengetahuan pemahaman siswa terhadap masalah. Nah, strategi yang kedua yaitu menyusun rencana, di mana siswa dapat membuat rencana pemecahan masalah jika skema pemecahan masalah yang sesuai ada dalam pikirannya. Skema tersebut dikonstruksi melalui pengaitan antar pengetahuan pemahaman siswa terhadap masalah. Nah, pengetahuan ini bermakna terhadap konsep-konsep atau prosedur yang termuat dalam masalah. Pengetahuan siswa mengenai pendekatan atau strategi pemecahan masalah dan pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saya menyebutkan tadi ada 4 tahapan dari strategi pemecahan masalah matematika menurut Polya. Mungkin dari saudari Nial bisa menjelaskan tahapan selanjutnya. Oke, jadi tahap ketiga dari strategi Polya itu adalah melaksanakan rencana. Membuat rencana dan menyusun ide untuk memecahkan masalah tidaklah mudah. Kegiatan ini membutuhkan pengetahuan persyaratan, kebiasaan mental,
yang baik dan konsentrasi pada tujuan agar berhasil. Pelaksanaan rencana lebih mudah dibandingkan membuat rencana. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketelitian. Rencana memberikan suatu garis besar, siswa harus meyakinkan diri sendiri bahwa rincian pelaksanaan sesuai dengan garis besar itu, dan ia harus menguji rincian itu satu persatu dengan sabar sampai semuanya terlihat jelas. Lalu yang terakhir adalah memeriksa kembali. Sekarang siswa sudah melaksanakan rencananya dan menuliskan penyelesaian. Selanjutnya yang dilakukan adalah ia harus memeriksa kembali penyelesaiannya agar ia mempunyai alasan yang kuat untuk meyakinkan bahwa penyelesaiannya benar. Guru dapat membantu siswa memeriksa kembali dengan mengajukan pertanyaan atau meminta melakukan aktivitas, misalkan apakah jawabannya masuk akal atau tidak. Periksa kembali setiap barisan penyelesaiannya. Substitusikan kembali jawaban yang diperoleh ke persamaan yang mewakili masalah. Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda atau tidak? Jika iya, jelaskan cara perbedaan tersebut. Oke, itulah pembahasan kami tentang strategi pemecahan masalah matematika menurut Polya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami yaitu pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah belajar matematika. Kemampuan ini sangat diperlukan siswa terkait dengan kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kemampuan pemecahan masalah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran matematika dari jenjang pendidikan formal paling dasar, yaitu di SD. Kemudian, strategi pemecahan masalah matematika menurut Polya yaitu mengartikan bahwa pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar itu dari suatu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah untuk segera dicapai. Nah, dalam strategi pemecahan masalah matematika menurut Polya tadi sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama ada memahami masalah, kemudian yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat memeriksa kembali. Semoga informasi yang kami bagikan dalam podcast ini bisa bermanfaat bagi Anda dan juga dalam memecahkan berbagai masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Hai.